Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kali ini akan Ustaz berikan pembahasan mengenai soal-soal yang ada dalam LKS kalian. Nah, kali ini akan soal mengenai bab kedua, yaitu penilaian harian kedua tentang teks cerita fantasi. Oke, langsung saja kita bahas ya, karena nanti videonya biar tidak lama-lama. Oke, sebelumnya ada tips cara mengerjakan soal bahasa Indonesia. Nah, kalau soal bahasa Indonesia kan itu identik dengan soal, ada pertanyaan, ada bacaan. Nah, biasanya kan bacaannya itu panjang sekali. Nah, caranya bagaimana agar bisa menyingkat waktu, mengerjakan dengan cepat dan akurat? Caranya adalah kalian baca soalnya terlebih dahulu. Setelah kalian baca soalnya, baru baca bacaannya. Nah, nanti ketika kalian membaca soalnya itu, pikiran kalian itu diarahkan kepada soalnya, dikerucutkan kepada pertanyaannya, baru kalian membaca bacaan yang ada. Itu cara cepatnya. Pada soal nomor 1 itu kan ada beberapa deskripsi pengantar ya, jadi kita langsung baca pertanyaan saja. Misalnya gini, cerita fantasi bersifat, kan pada intinya soal itu menanyakan tentang sifat cerita fantasi. Langsung pikiran kita itu langsung kita arahkan ke sifat cerita fantasi. Jadi gak usah terkecoh oleh bacaan. Bacaan itu hanya untuk mengecoh dan juga untuk membantu kalian dalam menjawab soal. Baru kita membaca deskripsinya. Cerita fantasi dapat diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan sehari-hari, tetapi diberi fantasi. Oleh karena itu, cerita fantasi bersifat, jawabannya adalah B, yaitu bersifat fiksi. Karena berdasarkan pengertiannya saja kemarin kan sudah Ustaz jelaskan ya, bahwa cerita fantasi adalah cerita yang bersifat fiksi atau fiktif atau hayalan atau imajinasi atau daya halu. Nah, seperti itu. Lanjut kita ke nomor 2. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari teks cerita fantasi. Kecuali. Nah, biasanya mengecoh ini adalah kata kecuali, selain itu, seperti itu. Jawabannya adalah C. Tokohnya diperankan oleh binatang. Meskipun cerita fantasi itu bisa diperankan oleh binatang, tetapi jika cerita yang diperankan oleh binatang itu adalah cerita fabel. Jadi cerita fantasi itu tidak semuanya atau tidak harus diceritakan melalui tokoh binatang. Nomor 3, cerita fantasi yang menggunakan nama-nama tempat dan peristiwa yang pernah terjadi di dunia nyata merupakan pengertian dari. Jawabannya adalah D. Cerita fantasi irisan. Karena kemarin jenis-jenis cerita fantasi itu berdasarkan dunia nyata itu ada 2. Yang pertama adalah cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Kalau cerita fantasi total itu adalah cerita fantasi yang murni menggunakan latar yang benar-benar fantasi, benar-benar hayalan. Kalau irisan itu ada beberapa tokoh, beberapa latar yang ada di muka bumi ini. Kalau yang total itu benar-benar nggak ada, benar-benar murni hayalan, benar-benar murni kehaluan. Nah, sedangkan berdasarkan latar waktunya ada 2, yaitu latar waktu sejaman dan latar waktu lintas zaman. Latar waktu sejaman yaitu cerita yang menceritakan tentang misalnya ada waktu sekarang atau menceritakan sekarang dan menceritakan masa lalu atau masa yang masa yang akan datang. Sedangkan waktu cerita sejaman itu latar waktu saat ini. Kalau lintas waktu itu saat ini dan juga sebelumnya atau sesudahnya. Nomor 4, berikut ini merupakan beberapa judul dari cerita fantasi. Nah, ini kecuali B. Teknik belajar melodi gitar akustik. Karena cerita fantasi itu biasanya cerita-cerita yang menarik ya. Kalau seperti ini kan teknik belajar melodi gitar akustik kan sudah kelihatan, sudah cetak. Kalau itu tidak merupakan cerita fantasi. Cerita fantasi ada Harry Potter dan Kamar Rahasia, kemudian Aladin dan Lampu Wasiat, Nibiru dan Kesatria Atlantis. Biasanya itu cerita-cerita yang superpower, superhero, gak masuk akal. Itu adalah cerita fantasi. Kemudian nomor 5,
Cerita fantasi berdasarkan latarnya dibedakan jadi dua kategori, yaitu tadi sudah bisa singgung sedikit, yaitu jawabannya adalah C, latar sejaman dan lintas waktu. Jadi kalau sejaman itu menceritakan saat ini saja atau suatu satu masa tok. Nah kalau lintas waktu itu yang menceritakan masa sekarang, yang menceritakan masa yang akan datang atau masa yang sebelumnya. Kemudian nomor 6. Nah ini seperti yang tadi Ustaz berikan tipsnya. Kalau ada bacaan seperti ini, kalian harus membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Jadi nomor 6 itu, nah ini kan ada bacalah penggalan cerita fantasi berikut untuk menjawab soal nomor 6 dan 7. Langsung kalian baca pertanyaan nomor 6 dan 7. Nomor 6, keajaiban yang dimunculkan pada kutipan cerita fantasi tersebut adalah, berarti keajaibannya apa? Nah nomor 7, latar waktu dan tempat pada kutipan cerita fantasi tersebut adalah. Jadi kita kerucutkan. Sebelum kita membaca, pikiran kita harus kita fokuskan pada dua hal. Itu nomor 6 tentang keajaiban, nomor 7 tentang latar. Keajaibannya apa? Kalau kita membaca, keajaibannya adalah B, yaitu mengubah labu menjadi gerbong kereta kencana. Ini pada bacaan itu. Nah, Cinderella itu bisa mengubah labu menjadi gerbong kereta kencana. Kemudian dapat mengubah kadal menjadi apa itu? Kadal diubah menjadi penarik kereta. Kemudian juga mengubah gaun dengan gaun pesta yang ada di Cinderella itu dapat mengubah apa-apa yang ada di sana. Keajaibannya itu di situ. Jadi keajaiban itu yang nggak masuk akal. Nomor 7, latarnya pada di mana dan kapan. Nah, kalau kita baca latarnya adalah di malam hari dan di istana. Itu disebut ditujukan pada kalimat pertama dan ketiga pada paragraf tersebut. Yang bunyinya, sebelum berangkat ke pesta dansa, peri berpesan agar Cinderella pulang sebelum tepat jam 12 malam. Karena kekuatan dari sihir peri akan hilang setelah lewat jam tersebut. Setiba di istana, semua mata memandang ke arah Cinderella yang cantik jelita. Jadi malam hari dan di istana. Jawabannya adalah C. Lanjut nomor 8. Nomor 8, urutan struktur dari cerita fantasi yang tepat adalah, urutannya adalah D, yaitu pada umum ya. Ini urutan umum ya. Biasanya kalau tidak ada urutan khusus, umumnya adalah orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ini sudah standarnya soal. Nggak mungkin, jarang banget kita temui komplikasi dulu kemudian resolusi dulu. Jadi standarnya seperti ini: orientasi, komplikasi, dan resolusi. Jadi orientasi itu adalah pengenalan tokoh-tokohnya, komplikasi itu adalah permasalahannya, dan resolusi adalah pemecahan dari masalah itu. Jadi urut-urutannya seperti itu. Ini sudah umum. Nah, sekarang kita nomor 9. Nomor 9 itu ada bacaannya lagi. Kita gunakan tips tadi, trik tadi. Kita baca soalnya dulu atau pertanyaannya dulu, baru kita baca bacaannya. Nomor 9, kutipan cerita tersebut merupakan bagian orientasi. Karena, nah ini kan kita sudah gak perlu lagi membaca bacanya. Karena pertanyaan inti pertanyaan tersebut adalah apa atau orientasi itu. Nah, orientasi adalah B, berisi pengenalan berupa nama-nama tokoh, latar, dan beberapa gambaran alur yang akan diceritakan. Jadi kalau kita misalnya tadi tidak membaca pertanyaan dulu, kita sudah baca-bacanya, kan waktu kita sudah terbuang sia-sia. Jadi cara cepatnya adalah kita cari pertanyaan dulu, lalu kita menjawab. Kemudian nomor 10-15 ini ada bacaannya yang lumayan panjang. Langsung kita baca soalnya dulu, pertanyaan dulu. Nomor 10, dalam cerita fantasi tersebut tokoh yang berperan jadi tokoh antagonis. Jadi kita pikirkan tokoh antagonisnya siapa sebelum membaca ya ini ya. Kemudian nomor 11, keajaiban yang dimunculkan dalam teks. Setelah tadi tokoh antagonis, ada keajaibannya apa. Kemudian nomor 12, sifat yang dimiliki oleh Nico, tokoh Nico. Jadi kita fokus ke tokoh Nico. 13, paragraf kedua tersebut bercerita tentang menunjukkan alur apa. Jadi kita ke paragraf kedua.
Latar tempat, kita ke latar tempat. Nomor 15, amanat, pesannya seperti apa. Setelah kita kerucutkan pikiran kita untuk soal-soal pertanyaan tadi, baru kita ke bacaannya, yaitu bacaan sepasang saudara penyihir di sebuah desa yang damai, lalalala ye, sampai terakhir mantra sihir mengubah benda menjadi batu. Kita jawab nomor 10. Dalam teks cerita fantasi tersebut, tokoh yang berperan menjadi tokoh antagonis adalah, jawabannya adalah Nico. D. Nico adalah tokoh yang menentang tokoh protagonis atau Arko. Selain itu, Nico juga digambarkan memiliki watak yang kurang baik. Kalau kita kebacaan, watak yang kurang baik itu dituliskan di paragraf 1, 2, 3, yaitu Arko terus menasihati si adik, tetapi tetap saja Nico yang keras kepala dan angkuh merasa bahwa dirinya paling kuat dan hebat, hingga seluruh benda diubah menjadi batu. Nomor 11. Keajaiban yang dimunculkan dalam teks cerita fantasi tersebut adalah, sudah nyata ya tadi keajaibannya itu dilakukan oleh tokoh Nico, yaitu dapat mengubah benda di sekelilingnya menjadi batu. Ketika Nico murka, semua benda yang ada di sekelilingnya berubah menjadi batu. Kemudian nomor 12, sifat yang dimiliki oleh tokoh Nico adalah, Nico adalah tokoh yang antagonis. Jadi antagonis itu gak mungkin, atau antagonis itu jahat ya, gak mungkin tokoh antagonis itu bersifat A, baik hati, bersifat C, rajin, bersifat D, dermawan. Gak mungkin. Kalau A, C, D ini merupakan sifat-sifat yang harusnya dimiliki oleh tokoh protagonis. Jadi jawabannya adalah B. Itu ditunjukkan ketika tokoh Nico murka, dia memamerkan segala ilmunya dengan mengubah sekelilingnya menjadi batu. Kemudian nomor 13, pada paragraf kedua, teks tersebut yang menunjukkan bagian dari struktur cerita fantasi, yaitu paragraf kedua itu struktur apa? Nah, paragraf kedua itu merupakan puncak-puncaknya. Jadi pengenalannya itu di paragraf pertama, puncaknya itu di paragraf kedua dan ketiga, kemudian resolusi atau pengakhirannya di paragraf keempat. Jadi jawabannya komplikasi. Sedangkan nomor 14, latar tempat yang dimunculkan dalam cerita fantasi berjudul Sepasang Saudara Penyihir adalah di sebuah desa. Jawabannya B. Latar tempat ditunjukkan pada kalimat pertama atau di awal paragraf tersebut, yaitu di bagian orientasi, yang bunyinya, di sebuah desa yang damai, hiduplah dua saudara kembar yang memiliki kekuatan sihir. Sudah nyata, sudah terpampang, cetar ya, kelihatan di sini. Nomor 15, amanat yang terdapat dalam teks cerita fantasi tersebut adalah C. Kita harus menjauhi sifat sombong, karena kesombongan akan membawa kesengsaraan. Nah, seperti ini adik. Jadi masuk ini adalah yang C. Karena yang A, sebaiknya kita berbuat baik terhadap sesama, kurang masuk. Hidup rukun dengan saudara dan teman dapat menenteramkan, kurang nyambung dalam cerita. Ini yang D, janganlah suka mengganggu kehidupan orang lain, juga kurang nyambung. Yang sangat nyambung adalah yang C. Kita harus menjauhi sifat sombong, karena kesombongan akan membawa kesengsaraan. Siapa di sini yang sombong? Yang sombong adalah tokoh Nico. Maka jangan seperti Nico. Kita harus rendah hati, kita harus saling menolong, rajin menabung, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian kita akan berlanjut ke bab atau Romawi yang kedua. Oke, selanjutnya kita akan berlanjut kepada Romawi yang kedua. Nomor 1, sebutkan unsur pembangun yang terdapat pada cerita fantasi. Jadi kalau sudah menyebutkan, hanya menyebutkan saja tanpa menjelaskan. Kalau sudah menjelaskan, baru disebutkan lalu dijelaskan.
Jadi kalau nomor 1 ini kita harus menyebutkan saja. Jadi unsur pembangun yang terdapat dalam cerita fantasi ada apa saja? Ada tema atau ide cerita, ada keajaiban yang dialami oleh tokoh, latar, dan unsur kebahasaan. Simple, hanya 4 itu saja. Kemudian nomor 2, jelaskan perbedaan antara cerita fantasi latar sejaman dan latar lintas waktu. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau latar cerita sejaman, yaitu latar waktu yang menggunakan satu masa saja. Kalau lintas waktu itu menggunakan 2 masa atau lebih. Jadi kalau sejaman itu menjadikan satu masa saja. Saat ini saat ini toh 100 tahun lalu, 100 tahun kemudian 100 tahun kemudian, 100 tahun yang lalu 100 tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya cerita tentang kerajaan, ceritanya itu dicerita tentang kerajaan itu saja. Kalau lintas waktu itu cerita zaman sekarang. Jadi ada tokoh-tokoh zaman sekarang. Kemudian balik ke cerita-cerita zaman kerajaan. Jadi ada masa-masa yang berbeda. Itu lintas waktu. Kalau seperti Ustadz ini kan lintas kabupaten ya. Tinggalnya di Solo, ngajarnya di Sragen. Itu lintas kabupaten. Sama seperti itu. Jadi lintas waktu itu 2 waktu yang berbeda. Kemudian nomor 3, jelaskan yang dimaksud latar dan sebutkan jenis-jenis latar. Jenis-jenis latar. Latar itu adalah apa? Latar adalah keterangan yang menjelaskan mengenai ruang, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa di dalam sebuah cerita. Jenis-jenis latar ada apa saja? Ada latar waktu, ada latar tempat, dan ada latar suasana. Kalau latar waktu itu adalah yang menjelaskan kapan terjadinya cerita. Kalau latar tempat itu di mana terjadinya cerita. Kalau latar suasana bagaimana ceritanya, bagaimana cerita itu terjadi. Lanjut nomor 4, berdasarkan peran dan perwatakannya dalam cerita. Tokoh dibagi menjadi 3 jenis. Sebutkan dan jelaskan. Ini ada kata sebutkan dan jelaskan. Jadi harus disebutkan, harus dijelaskan. Ada 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita, atau bahasa mudanya adalah tokoh yang baik, yang mendukung cerita, tokoh yang menimbulkan rasa simpati. Sedangkan tokoh antagonis yaitu tokoh yang menentang, tokoh penentang dari cerita. Jadi tokoh yang menimbulkan rasa antipati, jengkel, tokoh yang jahat. Sebenarnya tokoh yang ketiga adalah tokoh tritagonis, yaitu tokoh yang menjadi penengah, tokoh penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Kemudian nomor 5, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis alur dalam cerita. Dalam cerita itu ada 3 jenis alur. Yang pertama adalah alur maju, yang kedua adalah alur mundur, yang ketiga adalah alur campuran. Kalau alur maju itu adalah alur atau ceritanya itu maju. Maju itu bukan bergerak ya, tapi ceritanya itu ke masa depan, bukan ya? Alur maju itu progres. Jadi runtut dari awal sampai akhir. Ada dari pengenalan, kemudian pengenalan tokoh, tempat, waktu, suasana yang akan dibangun. Kemudian alur mundur, yaitu cerita dari awal ke belakang. Tahapan penyelesaian yang kemudian mundur ke tahap kemunculan konflik yang berakhir tahap pengenalan. Cerita yang menggunakan alur ini biasanya berisi cerita kilas balik. Jadi kalau alur mundur itu ceritanya flashback, ceritanya kilas balik. Jadi kalau zaman sekarang kita flashback ke masa lalu, kita mundur, jadi menceritakan sekarang dan mundur gitu. Kalau alur campuran itu ada alur maju dan alur mundurnya. Jadi diceritakan runtut, kemudian suatu ketika mundur ke belakang kayak gitu. Jadi intinya kalau alur maju itu ceritanya runtut ke depan, kalau alur mundur itu ceritanya flashback
Kalau alur campuran itu ceritanya ke depan, ya ceritanya ada suatu kalanya ada flashback ke belakang. Kemudian nomor 6, sebutkan dan jelaskan struktur dari cerita fantasi. Ada 3 strukturnya, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi yaitu yang meliputi pengenalan nama-nama tokoh, pengenalan tempat, pengenalan penceritaan suasananya seperti apa. Kalau komplikasi itu awal munculnya sebuah konflik sampai adanya sebuah konflik atau pertentangan. Inti ceritanya itu ada di komplikasi. Sedangkan kemudian di resolusi. Resolusi adalah penyelesaian dari konflik itu. Permasalahannya seperti apa, kemudian penyelesaiannya seperti apa. Itu. Ini nomor 7. Nah, ini kita gunakan cara cepatnya tadi. Bacalah cerita fantasi berikut untuk menjawab soal nomor 7 sampai 9. Apa soal nomor 7? Nomor 7 adalah keajaiban yang dialami oleh tokoh. Nomor 8, tuliskan bagian komplikasinya. Nomor 9, tuliskan bagian resolusinya. Jadi kita cuma fokus ketiga. Keajaiban, komplikasi, dan resolusi. Keajaibannya apa? Keajaibannya adalah, jadi jawabannya gini. Keajaiban yang muncul dalam cerita fantasi tersebut adalah semua makhluk hidup yang terdapat di Pulau Saje, termasuk hewan dan tumbuhan, dapat berbicara. Hal itu ditunjukkan pada paragraf ke-1, 2, 3, 4. Keempat, yaitu Edo pun mengajak Aquan jalan-jalan. Ternyata benar, hewan dan tumbuhan di Pulau Saje memang bisa bicara. Semuanya bisa bicara, mulai rumput-rumputan, bahkan sampai pohon-pohon yang besar. Lanjut lagi, ternyata di pulau sedang terjadi peperangan dan seterusnya. Dan nomor 8, tuliskan bagian komplikasi dalam cerita teks cerita fantasi tersebut. Bagian struktur komplikasi, ini salah ketik ya. Komplikasi cerita fantasi berjudul Pulau Saje yang Ajaib adalah ketika Aquam sedang berenang, terdengar suara gemuruh yang sangat keras. Tiba-tiba datanglah tsunami yang sangat besar dengan kecepatan 5.000 km per jam. Aquam pun terbawa oleh tsunami itu ke sebuah pulau yang misterius dan lain sebagainya. Dan nomor 9, tuliskan bagian resolusi dari teks cerita fantasi tersebut. Bagian resolusi cerita fantasi berjudul Pulau Saje yang Ajaib adalah ketika Aquam merindukan kedua orang tuanya, Aquam pun diantar pulang oleh Edo. Meski hanya berbekal sampan, namun akhirnya sampailah Aquam di pesisir pantai dekat rumahnya. Jadi ceritanya berakhir ketika Aquam sudah berhasil pulang. Nomor 10, sebutkan langkah-langkah menulis cerita fantasi. Ini sudah ada di materi yang kemarin. Langkah-langkahnya adalah 1, memilih topik atau hal yang menjadi bahan penceritaan, yaitu menentukan ide awal. Kemudian 2, menggali ide cerita fantasi melalui membaca. Yang ketiga, menentukan pola pengembangan cerita dengan melakukan pembuatan detail-detail ide awal cerita. Yang keempat, menyusun kerangka menjadi sebuah gagasan utama dan gagasan penjelas. Yang kelima, mengembangkan karakter paragraf menjadi kalimat yang padu sehingga tersusun sebuah cerita. Nah, demikian pembahasan soal penilaian harian kedua. Selanjutnya akan Ustadz berikan video di penjelasan soal penilaian PTS yang ada di penilaian tengah semester yang ada di buku LKS kalian masing-masing. Ditunggu video berikutnya. Terima kasih, semoga kalian ini jadikan perhatian ya, disimak benar-benar nanti karena ini beberapa soal akan keluar di soal penilaian tengah semester. Semoga besok ketika mengerjakan soal penilaian tengah semester dapat mengerjakan dengan maksimal, dengan teliti dan hati-hati sehingga mendapatkan nilai yang memuaskan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat